Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang bisa dibilang tokoh. Kalau sekarang tokoh masyarakat, tapi dulu sebelum-sebelumnya itu beliau merupakan salah satu tokoh dari pendiri salah satu komunitas teater yang ada di Langsa, yang itu lebih tepatnya di Universitas Samudra, yaitu Teater Rajut. Komunitas Seni Teater Rajut Langsa. Selamat malam Bang Apit. Selamat malam. Selamat malam ya, ketahuan kita. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Iya. Ya, siap. Perasaan Reza ini pertama kali kita ketemu mungkin kali Bang. Iya. Iya. Soalnya Reza pertama kali ke Langsa itu sering ke Langsa, setiap Lebaran pulang ke Langsa. Tapi main ke Rajut itu tahun berapa ya? 2014 ya. 2014. Nanti waktu si siapa nih? Muklis Presma kan Muklis kan? Adi ya? Adi. Ah iya, waktu si Adi Presma dan waktu musim batu. Lagi berduit. Lagi berduit Bang ya? Asli. Aceh luar biasa batu cincin ya. Nah waktu itu Reza datang dan tapi belum pernah ketemu abang, tapi orang-orang ini dah bilang Bang Apit Jambang, Bang Apit Jambang gitu. Sekarang abang sebagai pendiri komunitas seni Rajut. Yeah. Sebelumnya itu di Langsa ini tidak ada komunitas gitu Bang, atau kayak mana? Baik, sebelum saya jawab ya, gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kebersamaan dalam keindahan. Ya. Jadi mengenai pertanyaan tadi, apakah sebelumnya di Langsa itu apa ada komunitas teater yang bergerak kan begitu? Kalau dari Rajut sendiri sih kan baru 2009. Iya, 2009. Terbentuknya Rajut itu 2009. Tapi sebelumnya itu ada beberapa komunitas teater yang sudah bergerak di Langsa dan juga Aceh Timur. Kebetulan dulu Aceh Timur tuh masih di Langsa lah, masih pendoponya itu masih di Langsa. Oke. Sekitaran tahun 2005 begitu. Sekitaran tahun 2005 itu ada beberapa teater-teater yang senior-senior saya lah di situ. Ada namanya Teater Tapak, kemudian lanjut dari Teater Tapak berdiri juga Teater Tanya, teater komunitas teater ya jalanan begitulah. Dan kebetulan saya juga sempat bergabung di Teater Tanya dan termasuk bagian dari beberapa kawan-kawan yang mendirikan Teater Tanya gitu. Sekarang keberadaan komunitas teater itu bisa dibilang kan independen. Ya. Kemana komunitas-komunitas yang dulu tuh ada gitu Bang? Nah, Teater Tanya misalnya. Jadi begini, Teater Tanya itu sebenarnya dulu memang kami dibentuk yang diarahkan oleh Bang Freddy Alam Sujaya itu. Sebenarnya kami waktu itu memang dengan segala keterbatasan, dengan segala sesuatu yang bisa kami manfaatkan, kami bergerak berlahan, tapi memang dibentuk untuk menjadi orang-orang yang menciptakan teater-teater yang berikutnya. Oke. Walaupun hari ini Teater Tanya itu memang sudah tidak ada lagi gitu. Memang tidak ada lagi nih Teater Tanya, tidak ada pergerakan apa-apa lagi dan berakhir kalau nggak salah ya sekitar tahun 2007 2008 gitulah, 2007 2008. Ya artinya Teater Tanya melahirkan generasi para pelaku-pelaku teater lainnya yang ya, menghidupkan teater-teater itu. Waktu umur abang berapa tuh? Berarti 2005. Kami masih SD tuh. Ya. 2005 ya. Itu kalau nggak salah umur berapa ya? Udah SMA, udah. Baru kuliah sih. Baru kuliah. Baru masuk kuliah. Oke, 2000 masuk kuliah 2005, 6, 7 2009 abang mendirikan komunitas seni Rajut. Iya. Itu berarti Langsa ini dulu tuh sekarang kan Langsa wali kota, apa namanya, Kota Madia berarti. Ya? Kalau dulu belum berarti. Belum. Base-nya di Kota Langsa atau di mana dulu, Bang? Di mana? Tempatnya. Aceh Timur kan luas nih. Dulu tempatnya di sini, di Langsa. Ya, sebelum pemekaran kan di Langsa nih. Pusat pemerintahan Aceh Timur tuh di Langsa. Nah, begitu. Setelah itu di sekitar tahun 2000 apa 2001 begitu. Baru pemekaran. Aceh Timur tuh dibagi menjadi 3 itu Aceh Timur sebagai induk, kemudian Langsa menjadi Kota Madia, kemudian kan Aceh Tamiang. Aceh Tamiang, ya. Kalau di 2005 itu kami sempat kalau saya ya 2005 itu sempat bergabunglah dengan Teater Tapak dan juga teater apa namanya yang di bawah binaan pemerintah Aceh Timur waktu itu.
Kalau nggak salah namanya Teater Meligo Timu. Gitu. Meligo Timur. Itu Ya. berarti teater bukan tari segala macam. Kalau biasa kan di Aceh Ya. lebih dominan tari, tapi ini teater. Ya, jadi di Meligo Timu itu, Meligo Timu itu dia walaupun satu manajemen, cuman mungkin ada 2 cabang begitu. Ada beberapa ada bidang seni lah gitu, Ya. ada teater, ada Ya, tari, ya. ada musik kayak gitu. Ya. Pertunjukan dulu seperti apa bang teaternya? Ya, kalau dulu itu kami sempat ya nampilnya itu kalau nggak salah saya itu sempat untuk ikut misalnya kayak event PKA begitu. Oh ya PKA tuh Pekan Kebudayaan Aceh. Ya. Dan hanya dipersiapkan untuk itu kalau tidak salah saya gitu. Oh, berarti... Kemudian kalau karena kami melihat begini. Kami melihat ketika bergabung dengan teater Meligo Timu ini tadi proses untuk pengkaryaan di situ mungkin agak sedikit terhambat. Kami melihat begitu. Sedangkan jiwa-jiwa liar ini memang udah menggebu kan begitu. Akhirnya kami coba buat pementasan pementasan jalanan lah begitu. Dengan perlengkapan dan fasilitas yang seadanya. Iya. Dulu itu kami masih pakai topeng-topeng gitu kayak pantomim. Oke, kayak pantomim ya. Tapi dengan karakter kan begitu. Jadi nampilnya itu di podium Lapangan Merdeka. Malam Minggu itu orang nyantai-nyantai begitu kan, rame itu Lapangan Merdeka dulu. Jadi di podium itu walaupun ya gelap atau bagaimana lah begitu dengan seadanya. Jadi kami sudah mempersiapkan diri untuk nampil di podium itu dan memanggil penonton. Begitu. Okay. Ayo penonton nih segala macam dengan cara kita menarik penonton lah begitu. Dari moderat dari MC-nya atau apa begitu kan. Terus jadi penonton yang ada di situ di pertengahan tontonan pertunjukan itu nanti ada dari tim kita katakanlah beberapa cewek-cewek lah gitu. Itu mereka megang kayak kotak gitu. Oke, kotak untuk sumbangan bayar apresiasi begitulah. Jadi kami bukan melihat berapa yang kami dapatkan di situ. Tujuan kami itu bukan mencari uang itu, tapi kami melihat juga dari pecahan uang yang dikasih itu. Kenapa seperti itu kan gitu? Maksudnya pecahan yang 1.500 apa segala macam. Kalau dulu 1.000 besar kali itu ya. Besar. Lumayan lah ya kan? Lumayan. Jadi ternyata setelah kami lihat ada beberapa lembar uang 50.000. Oke. Yang diberikan ke kami. Di sini kami bisa melihat apresiasi masyarakat Kota Langsa ini kepada dunia seni teater. Ternyata memang ada dari masyarakat gitu, apresiasinya tuh baik gitu. Iya. Dan walaupun mungkin yang lain tidak memberikan, nggak masalah bagi kami. Cuman siapa yang ikhlas, siapa yang memberi ya di situ kami bisa menilai dan bisa memotivasi diri kami. Bahkan sebetulnya dengan hadirnya penonton di situ kan sudah apresiasi yang luar biasa betul, gitu bang. Betul. Karena tujuan kita sebenarnya bukan sekedar nampil untuk ya hiburan segala macam, bukan sekedar di situ, tapi ada pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Tapi banyak dapat uangnya itu bang? Kalau banyak ya artinya begini, misalnya kan kami sudah dapat uang nih, duduk nongkrong, uang itu kan kemana gitu kan, duduk nongkrong, setelah kita nampil tuh duduk nongkrong, datang Bang Acuy selaku Bang Freddy itu tadi kami panggil Bang Acuy. Bang Acuy nama panggilan. Jadi kami memang khusus mengundang dia, walaupun mungkin dalam persiapan pementasan khusus di malam itu kami tidak mengundang dia gitu. Sengaja kami seperti tidak itu. undang gitu ya. Sengaja tidak undang dalam proses, tapi dia hanya kami undang di pada saat penampilan. Ya. Jadi sambil ngopi bareng segala macam uang itu untuk minum-minum, walaupun uang itu tadi kan banyak atau tidak tuh? Iya, banyak atau tidak? Banyak. Uangnya banyak nggak sih uangnya kan gitu? Nggak, ya kadang nggak cukup. Nggak cukup untuk ngopi ya? Ngopi-ngopi itu nggak cukup. Akhirnya Bang Acuy yang nombok ya kan? Bang Acuy nombok. Udahlah diundang, dia yang nombok. Risiko. Tapi dia alhamdulillah orangnya memang sangat dermawan dan juga memang terus memotivasi. Artinya begini, memang dia ada satu impian untuk membuat kami itu menjadi orang-orang yang menjadi garda terdepan lah nantinya untuk ke depan, untuk pergerakan dunia seni teater. Oke, kalau kita balik ke belakang gitu kan Bang, sebelumnya Abang bergabung di dunia teater nih, kenapa bisa bergabung gitu Bang? Apakah dari awal memang udah mau ikut teater atau karena melihat orang nampil teater? Ya itu. Kayak Jadi mana? Kalau tidak salah saya itu ada sempat waktu sekolah gitu ya, di tahun 2003-2004 gitu. Jadi saya ada sempat melihat beberapa pertunjukan teater dari anak-anak Langsa. Oke ya. Yang saya lihat ada beberapa aktor-aktornya itu kayaknya seusia saya gitu.
Dan bahkan ada salah satu perempuan, ya, perempuan itu memang satu sekolah sama saya gitu waktu itu. Jadi, keren orang nih ya. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa bisa di panggung itu bisa nangis? Kenapa bisa total seperti itu? Jadi kayak ada ketertarikan untuk teater apa sih teater? Kapan bisa gabung? Cuman kan belum tahu nih ada potensi, cuman suka aja gitu. Keren ya. Dan bahkan waktu kalau nggak salah pementasan teater apa namanya tuh di pembukaan MTQ, kalau sekarang itu udah jadi daya sih tempatnya itu di Islamic Center itu sempat ada dibuat untuk MTQ se-Aceh. Jadi waktu itu baru siap tsunami itu. Waktu itu dibuat pementasan drama apa kolosal namanya gitu ya? Kolosal dengan massal begitu. Dan saya melihat puisi, mendengar seorang perempuan membaca puisi waktu itu, nangis, dan orang di samping ini rame nih. Kok bisa nangis gitu? Apakah karena tertegun dengan dia? Saya juga nggak ngerti kan. Maksudnya waktu itu memang kayaknya ngerasa sampai gitu, dan juga jiwa saya kayak terketuk gitu. Wih, keren nih sampai nangis nggak terbendung. Dan di situ belum tahu sih, maksudnya bakat ada bakat. Itu di situ, waktu SMA itu ya? SMA. Jadi waktu SMA itu sudah melihat teater dan begitu masuk di kampus ada ospek gitulah, ospek atau apalah namanya gitu, inaugurasi apa namanya, ospek lah kalau nggak salah. Ospek ya, MOS kalau sekolah MOS ya MOS, kalau di Unsam tuh ada sempat namanya Mas Pamaru atau gitu. Jadi waktu itu saya agak telat gitu, hari Jumat itu kan kami disuruh pulang sebentar untuk sholat Jumat kemudian balik. Waktu balik itu saya telat balik, rupanya dikumpulin nih sama senior nih, dikumpulin, dibarisin gitu kan. Terus ditanya siapa yang mau ikut teater. Saya udah terbayang nih, teater tuh kayak yang waktu lihat di penampilan MTQ, di lapangan gitu-gitu kan. Coba ikut gitu kan. Coba ikut, dan kemudian ternyata kami diseleksi waktu itu. Ditarik, diseleksi. Di situ saya ngelihat kawan-kawan di sini kayaknya memang potensial semua nih gitu. Mereka punya ide-ide dan juga akhirnya ide saya juga diterima sama mereka, dan kami akhirnya saling sharing buat cerita. Nampillah untuk FKIP dalam lomba nantinya di inaugurasi. Jadi di Unsam itu walaupun belum ada rajut, gitu ya, walaupun belum ada rajut, tapi di Unsam itu setiap inaugurasi ada penampilan teater gitu, dan juga itu dinilai. Jadi fakultas mana yang juara satu, jadi itu menjadi motivasi. Iya. Gitu. Karena apa? Kalau saya lihat sih senior kami dulu itu lebih bagaimana ya maksudnya? Lebih menilai dunia teater ini penting untuk mahasiswa, walaupun mereka sendiri setelah inaugurasi itu tidak membentuk. Enggak bentuk, terserahlah mau ikut apa lagi gitu. Yang begitu. penting penampilan teater ini pada saat untuk inaugurasi itu aja gitu. Jadi setelah inaugurasi itu lepas. Gitu. Jadi kebetulan waktu inaugurasi itu lagi dalam proses untuk apa namanya nampil itu, sekitar 1 hari sebelum nampil datang Bang Freddy Alam Sujaya itu. Dan dia kebetulan senior kami di FKIP waktu itu, dan dia menawarkan sebuah cerita, walaupun mungkin waktu itu karena durasi waktu yang harus dipersiapkan itu juga nggak cukup gitu ya, nggak cukup waktu itu. Akhirnya ide beliau itu tidak bisa kami pakai dalam pementasan, dan kami harus mempertahankan ide kami gitu waktu itu. Dan setelah itu di situ hanya kenal dulu nih dengan Bang Freddy, sosoknya udah tahu nih. Kemudian dia ada mengajak di akhir perjumpaan kami itu, dia ada mengajak, nanti kalau memang mau nyambung kabari ya Bang, katanya gitu. Dan akhirnya waktu nampil di inaugurasi itu, saya perwakilan dari FKIP dan beberapa teman dari FKIP dapat juara 2. Juara satunya kawan-kawan dari Fakultas Ekonomi. Nah, di Fakultas Ekonomi punya senior teater, di Fakultas FKIP punya senior teater yang mereka ini ternyata sudah bergerak dulu untuk PKA, mewakili Aceh Timur. Ya gitu. Walaupun sebelumnya belum ada komunitas seni teater di kampus. Kampus belum ada yang garap. Nah gitu. Padahal potensial dari senior kami itu rame gitu kan. Berarti setelah Abang ikut masuk kuliah, ada ospeknya, kemudian teater. Setelah itu baru bergabung ke Bang siapa tadi? Bang Freddy. Nah, setelah inaugurasi itu kan kami udah juara nih dengan ini. Saya tuntut lah janjinya. Nah, gitu. Dia janji untuk ketemu nih, ketemu. Kalau memang mau dilanjutkan, ayo ketemu sama saya. Saya tuntut janjinya, Bang. Kayaknya aku mau gabung sama Bang, gitulah. Ternyata Bang Freddy waktu itu masih gabung di
pusaka bukan di Meligotimu. Yang bawah dinas tadi ya. Ya, gitu. Bawah pemerintah lah gitu kan. Bawah pemerintah. Akhirnya saya gabung. Waktu hari pertama saya gabung sama Bang Acuy, sama Bang Freddy, saya lihat kok nggak ada yang datang. Kok cuman saya gitu kan? Ya, cuma saya yang datang. Apa cuma saya yang tahu kabar atau bagaimana? Atau yang lain nggak ngerespon kan gitu. Cuma saya yang datang. Akhirnya suruh pulang. Udah Pit, ngobrol-ngobrol sebentar, pulang. Minggu depan baru rame. Saya bawa kawan. Akhirnya kami coba bergabung di itu tadi di Sanggar Meligotimu itu. Berjalan perlahan, kemudian kayaknya memang nggak bisa dipertahankan lama untuk di situ, untuk berproses saja bisa. Kemudian kami coba bentuk teater tanya. 5 orang kami bentuk teater tanya yang di bawah pimpinan Bang Freddy itu tadi. Gitulah ceritanya. Tapi kawan-kawan satu angkatan semua waktu itu. Ya, ada satu angkatan, kemudian ada beberapa dari adik-adik mahasiswa siswa, anak-anak sekolah gitu. Anak-anak sekolah. Artinya mungkin begini, setelah saya ketemu dengan Bang Acuy waktu di hari pertama yang nggak ada orang itu, Bang Acuy langsung buat inisiatif coba kasih selebaran atau gimana gitu kan, kontak kawan-kawan yang ada. Nah gitu. Akhirnya sebelum Abang gabung itu udah pernah dengar nggak track sebelumnya di Langsani ada teater apa aja gitu? Belum. Ada sih. Ada untuk pementasan tunggal gitu pernah. Kalau sekarang kan ada ya. Ada. Pertama kali Abang tonton pementasan apa gitu? Kalau yang saya tonton pertama kali itu entah yang di lapangan, entah yang MTQ itu. MTQ itu. Dan itu di bawah pemerintah itu mereka. Pemerintah. Tapi gini maksudnya tuh yang khusus untuk kalau kita kan sering pentas-pentas tunggal, misalnya teater rajut, pentas tunggal di gedung daerah apalah gitu kan, misalnya satu gedung dipakai. Dulu ada nggak apa kayak gitu? Kalau dulu mungkin ya tidak ada pementasan lain selain pementasan tunggal kalau untuk teater. Artinya begini, misalnya ada event apa namanya, misalnya dari pemerintah itu ada buat event gitu kan. Oh tapi ikut. Jadi diundang nih komunitas apa nih, sanggar ini atau komunitas ini untuk mengisi acara tapi menyampaikan pesan dari acara tersebut. Atau apa yang diinginkan sama yang buat acara. Ya gitu maksudnya. Oke, setelah itu Bang, misalnya setelah Abang gabung teater tanya, tentu kan kok bisa nih 2009 berarti udah semester berapa tuh? 8 ya. 8. Angkatan tingkat ketiga atau gitulah. Atau keempat gitu. Mendirikan Rajut. Komunitas seni Rajut itu kayak mana tuh Bang bisa? Sementara Bang Acuy tadi kan udah tamat berarti kan? Udah selesai Bang dia. Acuy memang nggak menyelesaikan. Oh, nggak menyelesaikan ya. Artinya kan tidak di Unsam lagi. Ya. Makanya tadi gini, kami berproses dengan Bang Acuy itu tidak melulu ketika dia panggil ataupun kami panggil gitu. Ketika dia panggil kami gabung, ketika kami panggil dia kami gabung, bukan seperti itu. Tapi jadi gini, ketika kami nggak ada Bang Acuy, karena kawan-kawan ini kompak tadi, kami tetap berlatihan, tetap latihan walaupun di dalam ruangan kelas. Karena waktu itu di Unsam karena masih swasta, ada jam pagi sampai jam siang, jam 12 gitu itu jam kuliah. Kemudian nanti dari jam 12 ke jam 2 itu jam senggang. Jam 2 nanti baru ada masuk mahasiswa. Di situlah kami manfaatkan. Jadi misalnya kami ada 5 orang gitu kan. Kami ada 5 orang masuk kan lain-lain ruangan nih. Iya, betul. Jadi masuk ke ruangan, "Oi, Pit, sinilah. Ruangan aku kosong nih kayaknya nih, udah habis dosen nih. Yuk kita latihan di sini." Dan ketika kami latihan itu ada kawan-kawan yang lain di ruangan dia itu. Oh, ya mahasiswa lain gitu ya, mahasiswa. Oke. Ya latihan aja terus gitu dengan mereka kan gitu. Kami yang penting latihan walaupun latihannya itu bukan untuk pementasan. Yang penting latihan aja, latihan lah. Baca naskah gitu ya. Ya, latihan vokal, latihan karakter, apa segala macam gitu kan. Nah, disitulah berprosesnya. Sampai pada titik ini tak bisa terus-terusan kayak gini nih. Kita harus buat sebuah perkumpulan seni yang ada di Unsam. Gini. Ya, itulah dia. Tadi kan saya melihat di FKIP ini potensialnya besar gitu. Dan saya coba terus mengajak anak-anak FKIP di tahun 2005 sampai dengan 2008 ataupun akhir-akhir 2008 itu saya tetap bergerak untuk bagaimana mengkoordinir FKIP itu punya kader. Setiap ada event kita coba tawarkan kepada pemilik event dari kawan-kawan mahasiswa. Kemudian ketika ada event-event kampus kita coba lobby dari birokrasi kampus untuk kita bisa ditampilkan di acara itu. Artinya kami juga haus karya gitu, kami juga haus panggung waktu itu. Dan
Tapi kalau hanya mengharap seperti ini saja dan hanya skup kecil di FKIP, saya lihat potensial untuk mahasiswa se-Unsam ini besar gitu. Sayang kali gitu kan. Karena walaupun FKIP mendominasi dalam inaugurasi untuk juara, tapi kan tidak menutup kemungkinan dengan jiwa-jiwa seni yang dari fakultas lain gitu. Karena kita ngelihat tuh saingan-saingan dari fakultas lain tuh bagus gitu kan. Akhirnya 2009 karena sudah pernah punya pengalaman lah sedikit banyaknya di FKIP, kemudian ada juga belajar dari beberapa senior untuk organisasi. Kalau tanpa ilmu organisasi saya rasa belum berani saya waktu itu. Nah gitu. Kebanyakan orang-orang seni ini dia tidak bisa mengorganisasi gitu, tak tahu organisasi, tak belajar organisasi. Jadi dia ya khusus main teater, manajemennya enggak itu. Padahal itu yang penting, manajemen, administrasi, kemudian bagaimana menyatukan dalam satu komunitas itu. Iya, apalagi tatanannya kampus. Ya. Karena birokrasi kampus luar biasa gitu, betul. Jadi akhirnya setelah saya coba belajar dari berkesenian di teaternya, kemudian belajar dari organisasi-organisasi yang juga saya sempat ikut menjadi pengurus-pengurus di organisasi internal kampus, misalnya kayak BEM, fakultas gitu-gitulah. Karena udah ada bekal nih kayaknya nih, dan udah saatnya nih daripada nanti habis. Kemudian gini juga, mungkin karena basicnya dari anak sejarah gitu ya. Saya basicnya sejarah. FKIP sejarah. Karena begini, kalau sejarah ini dia maksudnya begini, ketika saya mendapatkan filosofi begini, aku anak sejarah, masa aku nggak bisa buat sesuatu hal yang bersejarah untuk kampus ini, dan ini waktunya gitu. Ini waktunya untuk coba menciptakan sebuah sejarah baru di kampus yang mungkin nanti suatu saat akan berguna bagi anak-anak Unsam. Iya, betul. Ya kan gitu. Dan juga bisa menjadi satu genre teater yang menjadi panutan lah di kampus itu, untuk bisa, artinya gini, saya inginnya tuh ketika orang dengar Unsam itu ada rajutnya gitu. Iya. Dan ada teaternya lah gitu. Di situ. Ketika orang kesenian di Unsam ada Apik Jambang. Iya, siap. Ya kan kayak gitu, Bang. Tapi sebelum Rajut ada komunitas seni lainnya? Ada, cuman ya stagnan lah gitu. Maksudnya tidak se-booming Rajut. Bukan, maaf cakap ya, bukan kita mendiskreditkan waktu itu gitu kan. Mungkin mereka, pengalaman mereka jauh lebih luar biasa daripada Rajut. Kan begitu. Tapi ya stucknya pada kesulitannya ini kaderisasi. Nah, mungkin senior yang dulu bagus luar biasa. Pada saat generasi yang sekarang agak-agak yang tahun 2009 agak-agak goyang lah gitu. Tapi hadir Rajut di situ gitu. Hadir Rajut. Berapa orang Bang yang mendirikan itu? Waktu itu idenya sih muncul dari saya dan ada satu junior saya itu kalau nggak salah namanya Salman. Dari situ memang sebelum inaugurasi, maksudnya begini, sebelum ada mahasiswa baru di tahun 2009. Iya. Titiknya di situ berarti. Ya. Sebelum ada mahasiswa baru di 2009, saya melihat ini potensi anak-anak Unsam nih besar nih. Gitu. Saya panggil dia, Man, mau nggak mau abang harus dirikan satu komunitas seni di sini. Salman walaupun dia waktu itu mungkin ya sekedar ngikut-ngikut aja sih. Dan dia juga sempat beberapa kali ikut bergabung di FKIP dulunya, teater-teater FKIP itu. Dan akhirnya kami berdua ini mencetuskan ide bahwasanya saya akan mendirikan sebuah teater yang namanya Rajut. Motonya kebersamaan dalam keindahan. Logonya waktu itu masih belum sesempurna hari ini Rajut gitu, masih perlu dibicarakan. Kemudian Salman, nanti ketika inaugurasi dampingi abang, apapun yang abang lakukan Salman harus ada, karena dia senior, saya senior dia waktu itu, dan saya lihat dia ya cukup baik lah gitu hubungannya. Akhirnya oke bang, kalau gitu bang aku ikut. Nah kata Salman. Nah di 2009 disitulah waktu ospek itu inaugurasi itu, kebetulan saya waktu itu megang jabatan sebagai SC, steering komitenya untuk panitia ospek di tingkat fakultas. Jadi kan agak bebas nih kalau SC kan. Betul.
Kemudian ada waktu di mana kami bisa memberikan motivasi kepada adik-adik baru tentang teater. Disitulah saya bumbui dulu nih, saya racuni dulu nih otak-otak kawan-kawan adik-adik ini kan gitu. Ini teater tuh begini, prestasi yang pernah kita raih begini. Akhirnya mereka sudah mulai terpicu, dan setelah saya coba kasih influencer lah mungkin gitu ya kepada adik-adik ini. Saya tanya siapa yang mau ikut teater. Bangunlah di situ Didi. Didi. Ya kan? Gana, Adi, kemudian Aan Pelor dan beberapa rekan-rekan yang lain mungkin yang hari ini sudah ya entah. Ya maaf lah kalau misal yang udah nggak ingat lagi ya gitu nama-namanya. Akhirnya bangun mereka dari FKIP nih. Mereka mungkin waktu itu belum tahu apa itu teater. Gitu. Apa itu teater? Mungkin ada beberapa yang tahu. Ada juga yang ikut kawan berdiri, aku masa nggak berdiri ya kan. Ya. Tapi akhirnya mereka ikut, tarik ke satu ruangan, di situ kita bentuk, kita motivasi, kita bentuk, dan itu langsung saya yang pegang waktu itu. Kebetulan kawan-kawan dari panitia ospek ini memang menyerahkan ke gitu ya gitu. Saya bentuk di situ coba untuk mempersiapkan mereka di inaugurasi. Ternyata si siapa yang nggak ikut? Malah si Gana dan si Adi, itu mereka yang nggak ikut nampil. Tapi saya bilang begini, ini teater ini dia bukan berarti yang nampil itulah yang orang yang berpengaruh dalam pementasan. Iya. Kebanyakan orang kan pengen nampil. Akhirnya mereka oke lah bang, kalau kayak gitu abang bilang ya udah ikut. Akhirnya ikut, menang juara 1, dan setelah itu rekrut kembali. Sekitar 2 minggu atau 3 minggu setelah inaugurasi itu udah mulai masuk kuliah, rekrut kembali, dan saya panggil anak-anak fakultas lain di luar FKIP. Ada waktu itu Afni misalnya dari ekonomi kan gitu. Kemudian ada kawan-kawan yang lain, dan bahkan anak Cotkala ada. Cotkala. Jadi Rajut itu saya dirikan pertama itu maksudnya begini. Rajut ini adalah sebuah komunitas, komunitas seni. Siapapun boleh ikut. Berarti domainnya belum di Unsam waktu itu? Udah di Unsam. Namun ketika ada maksudnya pendaftaran anggota, ada yang ingin bergabung, walaupun mereka bukan anak Unsam, boleh bergabung. Dan walaupun mereka bukan mahasiswa boleh bergabung. Artinya begini, siapa yang punya jiwa untuk berkesenian, khususnya di teater atau puisi waktu itu, ayo gabung sama kita, yuk, kita ada wadah nih, namanya Rajut. Sebelum cerita merekrut anggota, waktu abang kumpulkan, oke kawan-kawan, nih aku mau buat teater Rajut nih, itu cuman berdua orang tadi aja, siapa namanya? Dengan Salman tadi. Berarti itu udah abang konsepkan di awal, aku mau buat sebuah komunitas ini namanya Rajut, motonya ini, logonya kayak gini walaupun belum sempurna. Berarti itu memang dari ide abang sendiri. Baru abang rekrut kawan-kawan yang lain gitu. Salman juga mendampingi lah waktu itu. Titiknya di inaugurasi waktu zaman 2009 itu gitu. Setelah itu ada kumpul lagi gitu bang, kan kumpul lagi tuh setelah itu. Ya itulah kumpul, maksudnya begini, setelah inaugurasi itu kita kan udah punya konsep nih berdua dengan Salman. Nah gitu, ini waktunya gitu, di tanggal 9 bulan 9 2009 tuh kita ayo konspirasi nih. Ayo kumpul dulu. Ibaratnya gitu, dan mereka ternyata memang haus itu bang, kapan kita. Akhirnya tanggal 9 2009 ngumpul bareng. Disitulah kita cetuskan lah. Namanya Rajut gitu. Filosofinya begini. Kan gitu. Motonya ini. Kalau untuk logonya masih seperti ini. Jadi ada komen sih dari kalau nggak salah Gana itu, bang, kenapa cuma 2 lambang sih di logo itu? Kenapa nggak 3? Satu lagi apa? Marah kata dia. Jadi ada kayak gambar topeng sedih, senang, marahnya kok nggak ada gitu, mungkin menurut Gana kan, bang gimana kalau pakai marah gitu. Oh boleh. Jadi gini, artinya saya memang membuka peluang untuk mereka. Apa sih imajinasi ataupun ide-ide dari kalian, ayo. Gitu. Tapi tidak ada yang protes. Kok Rajut namanya bang? Mereka tanya. Ada yang akhirnya tanya. Nah, karena kita jelaskan filosofinya gini. Artinya gini, Rajut ini adalah satu cara untuk menyatukan sesuatu ataupun benang-benang dengan cara yang seni kan, dengan seni kan begitu.
Merajut itu kan bahasa melakukan pekerjaannya. Pekerjaan merajut menyatukan gitu. benang-benang benang sehingga jadi pakaian nah, segala macam. dengan cara yang indah kan gitu. Artinya gini, kenapa namanya rajut? Waktu itu saya berpikir apa nama yang cocok untuk menyatukan semua Berbagai warna-warna yang ada di fakultas, katakanlah. Fakultas yang ada di Unsam, karena di tiap fakultas itu saya melihat ada bendera biru, ada bendera kuning, fakultas-fakultasnya itu. Apa nama yang cocok untuk menyatukan ini gitu. Kemudian apa juga nama yang cocok untuk menyatukan karakter dari setiap anggotanya rajut ini nantinya. Kan gitu. Akhirnya rajut. Rajut. Karena apa? Katakanlah saya misalnya warna merah saya suka. Ya, Reja suka warna apa? Reza suka warna merah sebetulnya Bang. Nah, merah. Biru aja lah Bang. Biru misal ya kan. Nanti yang lain ada yang suka hitam, putih segala macam itu menurut saya itu karakter dan bagaimana menyatukan ini. Iya. Dengan sebuah nama makanya dibuatlah rajut. Gitu. Kemudian motonya tadi kebersamaan dalam keindahan. Abang bisa berpikir itu melalui proses yang seperti apa prosesnya gitu. Misalkan ada orang dengan pertama kali tadi abang dengan kegalauan abang karena melihat kawan-kawan yang banyak potensi tapi tidak ada wadah gitu. Kemudian kok tidak menyatu nih, ini ada ini gitu kan. Itu kan tentu ada galau nih. Abang entah di rumah aku harus inspirasi selain itu apa gitu tentang Bang? mutu tadi ya. Tentang mutu maksudnya begini. Saya melihat kan kalau di Unsam itu kebersamaan itu sangat dijunjung tinggi oleh seluruh mahasiswa. Bukan saja rajut itu nantinya gitu. Tapi seluruh mahasiswa itu memang waktu inaugurasi ataupun waktu ospek itu kami memang didasari untuk bagaimana kebersamaan itu harus kuat antar mahasiswa. Kan begitu. Nah, karena kebersamaan terus dipupuk, maka ini menjadi satu inspirasi untuk saya. Kebersamaan ini memang harus tetap dikukuhkan dalam bentuk seni, kan begitu. Akhirnya makanya, kebersamaan dalam keindahan. Jadi bukan berarti seni karena keindahan itu tadi kan. Dan keindahan itu bukan karena senang saja. Kan begitu. Hari ini kita misal begini. Hari ini kita berproses dengan pedih. Berproses pedih, kena press sama senior ya kan, kena maki sama senior, harus ikut aturan senior kan begitu. Itu sesuatu hal yang memang pahit itu untuk dijalani. Pahit pada saat dijalani. Begitu kita dapat di puncak di mana keberhasilan kita, katakanlah dari proses itu kita punya prestasi, itu akan menjadi kenangan yang indah. Betul. Ya kan? Makanya kebersamaan dalam keindahan itu bukan karena senang saja, bukan. Begitu. Orang kan secara sekilas melihat indah tuh pemandangannya cantik gitu, bukan sekedar itu sebenarnya. Keindahan itu bukan sekedar itu. Orang-orangnya siapa-siapa aja Bang. Pada saat abang, oke Bang, aku ikut abang nih, sama-sama di komunitas rajut, dan itu belum resmi di Unsam kan? Belum jadi UKM kan? Belum jadi UKM. Tapi kan? kita tetap tempat kedudukannya harus di Unsam. Karena Unsam ini satu batu loncatan karena gitulah. Iya. Karena kita kan masih mahasiswa. Biasanya anak mahasiswa Unsam pada saat itu. Iya. Waktu itu masih beberapa orang sih, cuman saya nggak begitu ingat. Yang tidak ingat nanti sembari di komen aja nanti. Iya, betul. Kalau nggak salah saya itu ada si Aan misalnya kan, Aan Pelor itu dia memang luar biasa unik anaknya karena memang dari anak daerah yang cukup pelosok begitu, dan dia punya ciri khas. Kalau kita bilang keterbelakangan cara berpikir itu memang dialah orangnya. Bukan saya saya menjelekkan dia, tapi saya melihat potensi yang lain dengan dia. Artinya gini, saya ketika merekrut adik-adik ini, saya bukan melihat kekurangan. Begitu maksudnya, jangan berarti kebersamaan itu dia bukan hanya yang kuat. Sebetulnya apa potensi yang ada dimilikinya gitu kan. Berarti si Aan itu dalam bidang pendidikan dia lemah. Cara berpikir ataupun cara pengalaman dia di dunia luar begitu itu masih sangat trotoar, nggak tahu dia apa gimana coba. Jadi kami cerita panjang lebar, ada orang ketabrak trotoar, dia masih dengar aja gitu. Tapi ujung-ujungnya baru dia tanya, "Bang, trotoarnya kata dia, apa itu trotoar? Berarti gimana coba?" Kan masih. Tapi dia tetap
saya bina, coba kita bina karena dia punya karakter. Dan dia sering saya tempatkan pada karakter-karakter yang nyeleneh, misalnya yang lucu segala macam, kita butuh itu. Gitu. Dan luar biasa lah Aan itu dalam semangat dia untuk berproses. Kemudian ada Didi yang dengan diam-diam, pendiam dia waktu itu. Diam-diam tapi apa ya namanya ya? Sekam ya. Luar biasa lah. Api dalam sekam kalau orang Aceh bilangnya, api dalam sekam. Api dalam sekam. Rupanya tapi saya melihat ada potensi di Didi. Di diri Didi. Kemudian di Gana frontal luar biasa. Keras frontal. Dia berani bilang, "Bang, aku nggak mau baca puisi." Oke. Dalam proses karena begini, dalam proses berteater kami sering menggunakan teknik puisi, teknik baca puisi untuk latihan dialog atau bagaimana rasa begitu kan. Gana ini modelnya frontal dia. "Bang, aku nggak mau Bang kalau latihan baca puisi Bang." Padahal lagi latihan baca puisi, "Aku nggak mau baca puisi Bang. Abang lebih aku lebih pilih abang hukum daripada aku harus baca puisi." Oke, kalau gitu hukumannya gini. Dia tetap buat itu. Dan dia memilih itu dan saya nggak akan menyingkirkan dia ini karena ada potensi. Ikut ya, misalnya orang kan banyak, kau nggak mau ikut aturanku, keluar aja lah. Saya tetap mempertahankan ide ini gitu. Maksudnya karakter dia yang begini itu nggak apa-apa gitu. Tapi nanti satu saat ketika memang yang dia suka itu di mana, itu kita tempatkan dia di situ. Gitu. Karena dia memang sukanya lebih ke dunia aktingnya gitu. Si Gana. Gana, kemudian Adi kalau untuk keaktoran mungkin dia kurang. Tapi saya melihat karakter Adi ini kayaknya dia ada sosok organisatoris yang kuat di situ. Makanya ada arahan-arahan juga kepada si Adi ini. Adi, kalau memang mau belajar organisasi mungkin di sini hanya basic bisa, tapi untuk pengembangannya coba belajar di sini. Oke. Diarahkan. Saya arahkan. Walaupun itu komunitas luar, walaupun itu lembaga luar. Dari Rajut. Oke, belajarlah di situ. Nanti ilmu yang di situ mungkin bisa diaplikasikan di Rajut. Aplikasikan di Rajut kan begitu. Nah, kemudian ada Afni di situ dengan perempuan satu-satunya waktu itu, dan ada beberapa sih perempuan. Cuman satu-satunya perempuan yang sangat punya jiwa luar biasa kan gitu. Ternyata semangat mereka ini memang kuat ya, kebersamaan mereka juga kuat. Disitulah akhirnya walaupun Rajut ini hanya sekedar komunitas lepas di kampus tanpa ada legalitas kan begitu, tanpa ada legalitas. Dalam berproses pun kami sering dicibir, dicaci, dimaki sama orang. Kami whatever, terserah sama kalian. Walaupun dibilang gila, ngapain teriak-teriak di tengah lapangan gitu. Betul. Kenapa ada proses latihan ketika ada orang-orang lagi ngopi di kampus rame-rame gitu, apa itu kan gitu. Dan itu mereka saya tahan untuk melawan. Jangan lawan keadaan, tapi bagaimana kalian mempertahankan diri dalam keadaan itu. Nanti mental kalian akan sampai di situ, dan nanti suatu saat gitulah, artinya ada tetap motivasi. Dan orang mengakui nanti ujung-ujungnya, anak teater nih. Anak teater biar aja lah. Kadang ditunggu-tunggu, kapan kalian lagi eksplorasi lah bahasanya. Kapan lagi kalian jadi orang-orang gila nih. Wah, udah kayak gitu. Jadi saya melihat potensi-potensi itu di diri mereka. Yang di luar ini Bang, di luar Unsam siapa aja ngikut dulu yang masih diingat? Ada? Yang pertama kali ibaratnya berarti kalau ada Elan namanya, kalau nggak salah, namanya Elan. Itu mahasiswi dari dari Curkala. Elan ini kenapa bisa kenal, kenapa bisa tahu Rajut, kenapa bisa bergabung di Rajut, karena dia satu kos sama anak Rajut gitu. Ada beberapa anak Rajut yang satu kos sama dia. Aku pengen ikut juga lah. Pengen ikut. Ternyata dia luar biasa memang. Gila. Atau abang itu siapa namanya? Aku pengen kenal lah. Abang itu jambangnya maco-maco gitu. Dulu pasti ada juga kayak gitu. Ada yang cari bunga dalam teater. Biasa Biasa. Tapi tetap kita bilang, kalian jangan cari bunga di teater, tapi jadilah bunga di teater. Titik di mana Rajut menjadi UKM. Titik di mana Rajut menjadi UKM itu kalau nggak salah sekitar tahun 2012. Baru 2012. Berarti 2009, 10, 11, 12, 4 tahun berjalan tanpa legalitas. Itu kelahi sama komunitas lain juga, seni lain juga. Bagaimana? Ya kan ada komunitas seni yang lain nih. Nggak ada. Nggak ada kelahi. Nggak ada komunitas lain.
Oh, berarti komunitas seni nggak ada di seni UNSAM. cuman rajut lah Mau akhirnya. itu tari, mau itu musik, itu kalau nggak salah memang tidak ada komunitas itu dan tidak ada UKM itu. Oh, oke. Nah, jadi pernah punya satu pengalaman sih sebenarnya itu tentang waktu kami bergerak di komunitas. Kalau nggak salah itu Bapak Rektor yang sekarang itu baru-baru terpilih menjadi rektor waktu itu, dan dia basicnya dari Dekan FKIP. Dekan FKIP. Nah, kalau nggak salah saya, iyalah di sekitar tahun 2011-2012 gitu. Jadi Pak Bakhtiar Akub waktu itu sudah menjadi rektor dan dia sedikit banyaknya kenal lah sama saya karena kami juga satu jurusan. Iya, kan, satu gitu. jurusan dan satu fakultas lah gitu ya. Gitu kan. Kemudian ada satu event yang kami coba buat setiga kabupaten kota. Itu festival teater tingkat Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Langsa lah begitu. Langsa. Dan alhamdulillah antusias dari masyarakat karena waktu itu belum terbentuk komunitas di luar juga. Masyarakat baik itu dari sekolah, kumpulan anak-anak yang lain begitu ikut menjadi peserta, dan alhamdulillahnya setelah kita bincang-bincang dengan Pak Bakhtiar Akub waktu itu, Pak Bakhtiar Akub memberikan support berupa dana untuk pelaksanaan kegiatan lomba teater itu, festival teater itu yang kami laksanakan. Padahal kami belum punya legalitas. Tapi sudah dipercaya dengan segala sesuatu yang kita bangun lah dengan Bapak Bakhtiar Akub ini begitu. Kemudian karena mungkin ada beberapa mahasiswa lain yang melihat ini enak kali lah orang ini, bukan UKM, bukan apa begitu kok dapat dana. Caranya bagaimana pertanggungjawaban rektor, kan itu menjadi sebuah tanda tanya. Betul. Kok duitnya kok bisa dikeluarin? Iya. Gitu. Dan untuk membackup itu kita punya cara, karena ada belajar ilmu organisatoris tadi, kan ada PEMA. Iya. Kan kita punya PEMA. PEMA itu pemerintahan pemerintahan mahasiswa yang dipimpin oleh BEM lah gitu. BEM tingkat universitas. Hubungan emosional antara kita sama BEM itu baik. Dan kami ini juga mahasiswa di UNSAM itu, walaupun kami hanya komunitas lepas. Tapi ketika ada tanda tangan mereka ternyata berlaku. Betul. Di permohonan kita. Iya betul. Kan gitu. Apapun misalnya menjadi embel-embel yang kita lakukan untuk kegiatan ini, dia juga dia mengetahui dan juga mendukung. Nah, sebenarnya disitulah potensialnya seorang presiden mahasiswa bagaimana mengaktifkan kegiatan mahasiswa di kampus. Betul Bang. Jangan ada gap-gap. Betul. Jangan ada gap-gap. Oh, presiden mahasiswa aku ya. Kalian apalah? Nggak bisa. Aku dari bendera hijau ini ya. Dan bahkan waktu itu, ini cerita sedikit. Ada waktu itu ada yang mungkin kalau nggak salah itu junior saya juga di sejarah. Dia kayak salah kaprah menggunakan pemikiran dia. Jadi sempat ditawarkan nih. Ini kan waktu mau pemilihan presiden nih. Ada beberapa kandidat. Jadi dia tawarkan ke kita, ke saya terutama, karena saya waktu itu memang yang jadi leadernya. Bang, saya mau naik presiden, tolong dukung. Nah gitu, tolong dukung. Nanti ketika saya terpilih menjadi presiden, saya akan membantu abang untuk menjadikan Rajut ini sebagai UKM.